Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, orang-orang percaya, orang-orang saleh yang berada di seluruh tanah Papua, Sorong Samarai, orang asli Papua yang berada di Sorong Samarai maupun juga ada berada di luar Papua, di mana saja Anda berada di seluruh dunia. Haleluya. Juga salam buat saudara-saudara kami yang ada di dalam Yeshua HaMashiach Adonai yang sedang mendukung pelayan dan sedang mendoakan kami orang Papua, baik itu yang dari daerah-daerah yang tersebar dari luar Papua, yaitu dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan lain-lain yang sedang berdoa untuk percepatan pemulihan Papua. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berada di hari ini di Likmini, di IDG Wagete, Kampung IDG Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Dayai, Papua Tengah, Kepulauan Papua. Saya hendak mengabarkan berita kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Dengan tema yang saya ambil di sini adalah tongkat Harun, tongkat Yahweh yang diberikan kepada Musa, membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Haleluya. Demikian pula di akhir zaman orang-orang Papua akan keluar dari perbudakan dosa, perbudakan agamawi, perbudakan politik dan ekonomi di atas Papua oleh karena tongkat gada besi Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya sangat senang sekali Anda akan mendengarkan dan Anda akan percaya dan Anda akan mengatakan amin. Maka perkataan yang engkau percaya dan kamu orang Papua percaya dan aminkan, itu yang membuat, itu yang akan menyelamatkan. Iman itu yang akan menyelamatkan kita bangsa Papua, orang asli Papua. Dari perbudakan dosa dan dari perbudakan politik dan ekonomi, bahkan agamawi bangsa-bangsa di atas tanah Papua, pulih total. Dengan demikian, pada saat ini saya menyampaikan kabar berita yang saya akan hanya menyambung apa yang Bapak Yahweh Yeshua sedang kerjakan untuk memulihkan Papua ini, membebaskan Papua ini, sehingga Anda mengikutinya dengan cermat, sehingga bukan dari saya. Kami hanyalah hamba Tuhan yang hanyalah alat saja. Kami hanya menyambung, menyaksikan apa yang perbuatan-perbuatan ajaib yang Bapak sedang lakukan di atas tanah Papua bagi kita bangsa orang asli Papua. Jangan berkecil hati, hai saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada. Haleluya. Tetap yakin dan percaya kepada Yeshua HaMashiach Adonai, Raja di atas segala raja-raja orang Papua, dan tetap percaya kepada Bapa Pencipta langit dan bumi yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan perbuatan-perbuatan besar dan perkara-perkara besar. Haleluya. Untuk percepatan pemulihan Papua, saudara-saudara terkasih. Baik. Saya akan membacakan firman Tuhan yang harus kita renungkan hari ini adalah Kejadian Keluaran 3, Keluaran 7 ayatnya yang ke-12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Haleluya. 10 kita undur ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya ke depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini saya juga akan membacakan satu ayat dalam Ibrani 12, Ibrani 4:12. Di sana bercerita tentang haleluya. Ibrani 4:12 dan 13. Haleluya. Sebab firman Elohim hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun,
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, haleluya. Kita lihat bagaimana orang-orang Israel dan orang-orang Ibrani sama-sama tinggal di Mesir. Waktu itu Firaun. Nah, mereka diperbudak dari dua arah. Mereka orang-orang Mesir Israel itu diperbudak dari dua arah. Arah yang secara fisik adalah mereka dipaksa kerja roh, dikerja keras orang-orang Israel dan Ibrani. Bahkan banyak yang dibunuh, dibantai di sana. Yang kedua itu adalah dengan kekuatan kuasa gaib dari Mesir punya. Mereka diperbudak karena mereka percaya bahwa orang-orang Israel itu dan Ibrani itu mempunyai Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Israel, sehingga mereka tahu, sehingga mereka tidak mengizinkan orang-orang bangsa Israel untuk pergi menyembah Elohim Israel di tanah Midian. Haleluya. Namun oleh kekuatan kuat kuasa Tuhan karena rencana Tuhan bagi bangsa Israel di Mesir, maka Musa harus keluar dia menyangkal menjadi putra Firaun. Tetapi dia keluar dia menemukan jati diri bahwa dia adalah orang Firaun, orang Mesir, orang Israel. Dia mengeluarkan diri dan dia pergi menghadap Bapa Yahweh Yeshua di gunung Tuhan di Oreb. Di sana Bapa memberikan Musa tongkat. Tongkat itu diberikan kepada Musa. Lalu tanda apa? Lalu Bapa bilang, Bapa di surga percayakan Musa kau harus bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Cara teknisnya semua diberitahukan. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, lalu Tuhan beritahu ke Musa kau lempar itu tongkat yang ada di tanganmu. Musa lempar tongkat begitu jadi ular. Musa takut dia lari, tapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan lari. Kau kembali dan sekarang pegang dia punya ekornya. Maka pada waktu Musa pegang ekornya daripada tongkat tadi yang berubah ular, maka ular itu dia berubah kembali di tongkat. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, dengan keajaiban ini engkau akan memperlihatkan dan Mesir dan Firaun dan akan mereka takut kepadamu. Saudara-saudara terkasih, kita lihat bagaimana setelah itu Musa dia bertemu dengan Harun adiknya, dan mereka menghadap Firaun. Di sana dia minta izin kepada Raja Firaun untuk bangsa Israel harus keluar dari Mesir untuk pergi menyembah Elohimnya mereka di Kanaan. Ya, namun Firaun dia tidak percaya dan dia tidak bersikeras hati Firaun. Dan Musa membuat tongkat, lalu tongkatnya yang di tangannya lalu berubah menjadi ular. Tiba-tiba Raja Firaun dengan berkeras hati dia juga dipanggil para paranormal, para ahli-ahli nujum, para tukang mantra, semua dia panggil lalu di kerajaannya, lalu mereka juga buang tongkat mereka lalu berubah menjadi ular. Tetapi tiba-tiba tongkatnya Musa yang berubah jadi ular itu dia menyelang semua tongkat mereka yang berubah dari ular. Semua Musa punya tongkat dan menjadi ular, dia menyelang semua habis. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamasya Adonai, namun belum masih keras itu Firaun sampai ada 10 tulah keluar. 10 tulah keluar untuk menghantam Mesir. Mulai dari tulah-tulah pertama, tulah darah, tulah katak, tulah nyamuk, tulah ikat, lalu tulah sampar ternak, tulah 6 itu tulah bara api, tulah yang ke-7 itu ujang es, tulah 8 itu adalah tulah belalang. Setelah itu tulah ke-10 adalah tulah ke-10 diberitahukan bahwa anak-anak sulung daripada Mesir itu semua Mesir semua akan mati. Tulah yang berikutnya adalah gelap gulita, tulah yang berikutnya diberitahukan. Setelah dengan tulah yang ke-9 ini, 10 ini, maka Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Maka Musa memimpin bangsa Israel menuju ke Kanaan. Dengan tongkat yang sama dia memukul
laut kosong dan laut kosong terbelah. Kita lihat, mungkin banyak orang berpikir, dan Musa juga dia tidak berpikir, tapi dia lari saja sampai depan dengan laut merah, laut kosong, lalu dia bela. Tuhan bilang sekarang pegang tongkatmu dan ulurkan tongkat itu ke ini. Jadi Musa bergerak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dia tidak bergerak dari pikiran dia, akal dia. Dia minta petunjuk Tuhan dan Tuhan memerintahkan sekarang begini, begitu, disuruh berdiri, jalan, tongkat dibuat begini. Semua itu yang dia lakukan. Sehingga banyak orang pikir itu mungkin Musa yang lakukan perkara besar ini. Padahal tidak. Ini Bapa sendiri yang di dalam Musa melakukan perkara-perkara besar. Saudara-saudara terkasih, di dalam Yesua Amasya Adonai kita tahu sampai bangsa Israel memasuki Kanaan. Haleluya. Ini luar biasa. Karena apa? Pada waktu itu kepemimpinan Musa, semua bangsa Mesir itu, bangsa Israel itu belum percaya sekali bahwa Bapa di surga sedang menyertai Musa. Karena belum percaya kepada Bapa di surga bahwa mereka menyertai Musa, maka dengan kepercayaan mereka itulah yang membuat bangsa Israel itu keluar dari Mesir sampai laut kosong terbelah-belah. Dalam bahasa roh disebut dengan Waisken. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai, nasib yang sama akan dialami oleh orang bangsa Israel, turunan bangsa Israel yang terdampar di wilayah Papua hari ini, Sorong Samarai, terutama juga wilayah Papua hari ini. Saudara-saudara terkasih, bangsa Papua itu akan keluar dengan kekuatan tongkat gada besi itu, atau tongkat Musa yang pernah Musa pakai itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tongkat itu pernah di waktu tabut peti perjanjian mereka buat itu. Dalam tabut peti perjanjian, tongkat Arun yang berbunga-bunga badam itu adalah tongkat yang pernah membela laut kosong. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Itu tongkat apa pada waktu Yesua masih jadi penginjil. Yesua menjadi waktu masih ada di muka bumi, Yesua pakai, dia membawa tongkat gada besi atau tongkat gembala. Tongkat gembala yang Yesua pegang itulah kuasa. Haleluya. Kita lihat kemarin bagaimana sekarang tongkat itu pada waktu orasi penyaliban Yesua. Orasi penyaliban Yesua, kemarin kami berdoa temukan tongkat gada besi itu. Waktu kami berdoa bahasa-bahasa di Papua, ternyata tongkat gada besi itu dicemarkan, dirampas, disembunyikan di dalam bahasa Papuma di Serui. Salah satu bahasa Papuma di Serui. Waktu kami berdoa tanya Tuhan bahwa dalam orasi penyaliban Yesua itu, bahasa dalam Papuma itu mereka melakukan apa, bagaimana. Lalu Tuhan beritahukan bahwa dalam bahasa Papuma mereka bicara, mereka sepakat begini. Yesua itu kan dia bawa tongkat besi, tongkat gembala. Jadi kita nanti ambil tongkat gembala itu, baru katanya tongkat itu yang dia akan pegang, baru nanti dia akan jadi raja. Lalu dia akan memerintah kami di bumi. Jadi kami harus rampas tongkat itu. Dengan kesepakatan itu pada waktu Yesua lewat itu dalam bahasa Papuma, mereka harus sepakat, jadi mereka pergi ambil tongkatnya Yesua, tongkat gembala Yesua. Mereka ambil lalu mereka pegang, baru mereka arahkan ke mukanya Yesua, bilang, kau inilah yang memegang tongkat ini, lalu mau memerintah kami ketika kau datang sebagai raja di atas bumi dan memerintah kami di Papua ini. Haleluya. Mereka bicara begitu. Lalu mereka melawan Bapa Yesua dengan tongkat itu sendiri, balik lawan dia. Lalu Bapa di surga itu mengambil tongkat itu, Bapa di surga berubah tongkat itu menjadi tongkat untuk kekerasan bagi bangsa Papuma. Pukul turun temurunnya terus sampai tongkat kekerasan. Akhirnya itu mempengaruhi semua orang Papua ini ada di dalam tongkat-tongkat gada besi atau tongkat-tongkat kekerasan untuk bangsa Papua ini dijajah, diintimidasi, dianiaya, dipukul, diinjak sampai diberi nama Papua itu oleh karena itu. Jadi Tuhan membuat pembalikan. Tongkat yang tadi yang dirampas itu dia berubah menjadi tongkat untuk pukulan bagi orang Papua itu sendiri. Itu baru-baru kami sudah berdoa dan sudah diminta ampun dan sudah dipulihkan, dan jati diri orang Papua di sini diketemukan. Haleluya. Lalu kami berdoa minta ampun, lalu tongkat gada besi itu Bapak Yesus ambil kembali, lalu pulihkan. Setelah pulihkan, lalu Bapak Yesus memberitahukan bahwa sekarang tongkat gada besi ini ku pundakku taruh di atas bahumu. Bahu kamu
Sehingga kamu dengan kekuatan tongkat gada besi ini akan kamu segera keluar dari perbudakan-perbudakan yang sudah cukup lama menghukum orang Papua. Perbudakan politik, perbudakan ekonomi, perbudakan agamawi yang mengintimidasi orang Papua selama ini. Saudara-saudara terkasih, dan itu seperti itu yang Bapak lakukan. Kita baca dulu di Wahyu 2 ayat 27. Haleluya. Di Wahyu 2 ayat 27, di sana diberitahukan, dan barang siapa menahan dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat gada besi, dan mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Saudara, setelah kami selesaikan ini, pelayanan penyelesaian dan ketemukan jati diri orang Papua bahwa kesalahannya ada di sini. Waktu moyang kami dalam bahasa Papua mereka sepakat ambil tongkatnya Yesua atau kekuatannya Yesua. Di situ diketemukan. Lalu pada waktu itu tongkat itu dipulihkan kembali, dan kami minta ampun, tongkat itu dipulihkan kembali, dan nama Papua dipulihkan kembali, orang Papua dipulihkan kembali. 1 hari kemudian itu seluruh dunia mulai goncang. Demo terjadi di mana-mana. Indonesia dan sekarang sedang menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, kita lihat apa yang sedang Tuhan lakukan di atas bumi ini. Haleluya. Kita ikuti. Itu yang pertama saya memberitahukan. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, jadi apa yang sedang kami kerja, apa yang sedang kami berdoa, ini diharapkan supaya kami yang sedang kerja maupun juga yang sedang ikuti channel saya, kami bersaksi tentang apa yang Bapak sedang lakukan dari dalam kami, seperti Bapak lakukan dari dalam Musa. Nah, itu harus bangsa Israel percaya, maka mereka lolos, bisa keluar masuk ke Kanaan. Haleluya. Kalau apa yang kami percaya, apa yang kami sedang kerja ini, kami yang sedang kerja berdoa ini hanya kerja satu. Yang 9 itu Bapak yang kerja. Sekarang orang-orang Papua yang mengikuti channel ini harus percaya bahwa seperti nubuatan ISK ini, bangsa ini akan keluar, dia sendiri akan bangkit, dia sendiri akan memimpin dirinya sendiri. Jadi kita harus percaya apa yang berita-berita Sion yang sedang kami sampaikan, kesaksian tentang Bapak sedang melakukan perkara besar di atas Papua ini, harus diharapkan untuk semua orang harus percaya, terutama orang asli Papua harus percaya. Haleluya. Ini saya mau memberitahukan satu hal lagi. Saudara, kita lihat bangsa Indonesia itu, dia bisa tahu pada waktu 28 Oktober itu, Hari Sumpah Pemuda itu mereka semua itu terjun belajar ilmu-ilmu gelap, ilmu sihir, ilmu mantra. Mereka sepakat pada waktu itu untuk supaya mereka bisa keluar dari perbudakan Belanda. Yang penting mereka bisa merdeka. Itu, tapi mereka punya kemerdekaan itu lewat kekuatan-kekuatan kuasa gelap, gaib, mantra, sihir dan mantra dan lain-lain. Itu Bapak memberitahukannya begitu. Nah, sekarang kita orang Papua hari ini kita harus sepakat. Kita harus percaya bahwa kita punya Yeshua itu Yeshua Raja orang Papua. Kita percaya bahwa kita punya Yeshua Amasya, dan juga kita punya pencipta langit dan bumi adalah pencipta langit dan bumi, dia berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, dan dia akan membawa bangsa Papua akan keluar dari perbudakan yang sudah cukup lama. Jadi harus percaya, harus yakin, dan kesatuan iman itu harus penting sekali diharapkan di dalam pembebasan secara rohani dulu, baru secara jasmani akan segera terjadi dan Bapak akan melakukan keajaiban-keajaiban. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, selanjutnya tadi pagi dalam firman Tuhan tadi pagi ini Bapak memberitahukan seperti ini. Haleluya. Jadi tadi pagi itu kami berdoa karena ada mimpi yang Bapak tunjukkan bahwa Bapak tunjukkan ada mimpi. Jadi mimpi itu, sesuai mimpi itu kami berdoa. Kami berdoa begini, Bapak bilang begini. Iya. Itu ada sudah cukup lama kamu di tempat ini hidup di dalam
kekerasan tongkat orang Pasik dan juga pedang orang Pasik. Jadi Bapak perlihatkan dulu ada anjing depan rumah. Anjing itu memang sudah pincang dia. Jadi kan berdoa ini kami tanya ini apa anjing ini Bapak? Bapak bilang begini, sudah cukup lama kamu hidup di sini di dalam intimidasi dari tongkat orang Pasik dan juga intimidasi dari pedang orang Pasik. Sekarang harus kamu berdoa, merendahkan diri lalu berdoa. Kami merendahkan diri, berdoa, minta ampun. Setelah kami berdoa berdiri minta ampun begini, lalu kami berperan peperangan rohani. Peperangan rohani begini. Tadi tongkat-tongkat yang tadi, tongkat-tongkat orang Pasik itu semua. Itu Tuhan bilang itu tongkat orang Pasik. Itu semua itu dong berubah di ular. Begini tiba-tiba Tuhan punya tongkat gada besi ini, itu juga turun. Langsung tongkat itu dia bergerak, tongkat gada besi dia bergerak, baru semua tongkat-tongkat orang Pasik semua dia telan habis makan. Saudara terkasih. Lalu kami tanya itu kenapa? Baru Tuhan bilang begini, semua bentuk-bentuk sihir, mantra, dukun santet, ilmu hitam putih, dukun santet yang digunakan oleh, yang dibawa dari luar Papua, mereka terapkan di atas Papua, mulai dari Wagete, Tilimewa, Papua ini. Mereka ajarkan sama orang Papua juga. Nah, ilmu-ilmu ini sudah tidak berlaku lagi karena tongkat gada besi sudah turun dan sudah telang tongkat-tongkat orang Pasik ini semua sudah selesai. Haleluya. Jadi sekarang orang mau mempertahankan negeri ini dengan kekuatan sihir, mantra, dukun-dukun dan apa semua itu tidak akan berlaku. Haleluya, karena tongkat gada besi itu sudah berdiri di atas Papua. Haleluya, untuk memimpin bangsa Israel akhir zaman ini, yaitu orang-orang Papua menuju kepada pembebasan. Yang kedua, kami juga berdoa. Kami berdoa berdoa itu pedang Pasik tadi, pedang orang Pasik. Kami berdoa begini, Bapak mengeluarkan firman Tuhan. Bapak bilang berdoa, bacakan itu Ibrani 12, Ibrani 4, 12, 13. Firman Tuhan keluar pedang bermata dan menusuk amat dalam, memisahkan sumsum tulang dan pikiran tubuh jiwa roh. Tiba-tiba firman itu dia berubah menjadi pedang bermata dua. Lalu pedang itu yang dibesar baru dia telang semua pedang-pedang orang Pasik tadi semua. Dia sikat, dia habiskan semua. Haleluya. Saudara terkasih. Haleluya. Itu yang berikutnya kami berdoa seperti itu dan kami juga tanya itu pedang itu apa, Bapak menjelaskan. Selanjutnya itu Bapak bilang begini, sekarang berdoa ke lautan Arapuru. Ke lautan Arapuru di situ ada di dalam laut Arapuru itu, di dalam kampung tenggelam di laut Arapuru itu, di situ ada tongkat, ada akar pohon yang dari dalam dia naik. Itu kekerasan. Itu dibilang itu kekerasan. Gelombang kekerasan yang pernah menelan Yosapa Sudarso di situ. Jadi waktu kami berdoa itu kampak Tuhan turun itu dia bela tongkat kayu akar kayu ini dia bela dua lalu dia bakar kampak tadi berubah di api baru dia bakar habis semua sampai kampung tenggelam di bawah dan wilayah Arapuru dibakar. Saudara terkasih, ini perbuatan ajaib yang Bapak sedang melakukannya. Saudara terkasih. Ya, ini belenggu-belenggu yang mengikat orang Papua ini sedang dibakar, musnahkan. Jadi kekuatan-kekuatan pedang orang Pasik dari Mesir, kekuatan-kekuatan dari tongkat orang Pasik dari Mesir, ini yang membuat orang Papua itu hari ini pusing-pasing. Hari ini kewalahan menghadapinya. Hanya tongkat gada besi, hanya pedang Tuhan, dan hanya juga kampak Tuhan yang berkuasa untuk menaklukkan semuanya itu. Tidak ada kekuatan alam Papua pun yang dapat menaklukkan semuanya itu. Orang bilang kami andalkan alam ini, alam itu. Nanti kami pakai ini, kami pakai cara ini, cara itu. Tidak ada. Saudara-saudara, haleluya. Untuk keluar bangsa Papua dari perbudakan agamawi, perbudakan ekonomi, dan perbudakan politik pemerintahan di atas Papua. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Sekarang kita mengerti apa itu tongkat orang Pasik. Tongkat orang Pasik itu berhubungan dengan sihir-sihir, mantra-mantra, kekuatan gaib, ilmu-ilmu aura, ilmu serap. Dan Indonesia beli dari berbagai negara. Haleluya. Dari oknum-oknum tertentu mereka beli dari berbagai negara untuk bagaimana menguasai Papua dengan okultisme, dengan sinkritisme, dengan mantra sihir untuk mempermainkan orang Papua. Nah,
Itu namanya sihir, mantra atau tongkat-tongkat orang fasik. Kita lihat itu pedang-pedang orang fasik. Apa itu pedang? Ada pedang-pedang yang orang fasik yang dia bergerak di atas Papua. Haleluya. Tapi pedang Tuhan itu turun. Pedang orang fasik itu apa? Haleluya. Itu juga kekuatan-kekuatan kuasa maut. Kekuatan-kekuatan roh-roh perang, roh-roh intimidasi, roh-roh pembunuhan, roh-roh kekuatan-kekuatan kuasa gelap, roh-roh penggarung dan lain-lain sedang berketayangan. Haleluya. Nah, sekarang pedang Tuhan yang bermata dua itu apa maksudnya? Pedang bermata dua. Kita lihat tongkat gada besi itu apa? Haleluya. Tongkat gada besi itu tongkat yang akan dipakai di kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara terkasih, dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai di sana akan berlaku teokrasi. Siapa berpikir dosa saja itu tongkat gada besi sudah turun. Saudara, hukumnya tegas dan keras. Haleluya. Dan ini yang sedang diperlakukan di atas Papua. Jadi kekuatan tongkat gada besi ini sedang bergerak untuk menghantam kekuatan-kekuatan dunia ini. Yang sedang berketayangan di atas wagete Tilimau di Papua, haleluya, di seluruh kepulauan Papua. Saudara-saudara terkasih, pedang bermata dua. Apa itu bermata dua? Yang terdiri dari darah Yesua, daging Yesua, ya, yang terdiri dari firman Tuhan, dan juga yang sebelahnya, tajam yang sebelahnya dari Roh Kudus. Itu pedang bermata dua. Roh yang berketayangan, roh Bapa, roh Yesus Hamasiah, dan roh kita itu lebih besar daripada semua roh yang ada di muka bumi yang diandalkan oleh orang-orang fasik. Mereka menggunakan dewa-dewi, bangsa-bangsa, mereka menggunakan setan ini, setan itu, jenis ini, jenis itu, dan berbagai cara. Itu semua kecil. Ya, di hadapan Tuhan itu Bapa punya roh dengan Yesus punya roh, dengan roh kita manusia itu besar, dan dia bagaikan pedang bermata dua. Saudara-saudara terkasih, kekuatan Roh Kudus, kekuatan kuasa Roh Bapa Yahweh, itu yang menaklukkan semua roh-roh dunia. Perkataan-perkataan pedang orang fasik, semua sedang dipatahkan, semua sedang diruntuhkan, semua ditelan habis. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apa itu kampak? Kampak sudah tersedia di setiap akar pohon. Setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti tebannya. Haleluya. Kampak sudah tersedia di akar pohon. Haleluya. Apa itu kampak? Kampak itu bercerita tentang pekerjaan Roh Kudus juga. Itu pribadi Roh Kudus, itu pribadi Yahushua Hamasiah Adonai. Itu hikmat Tuhan. Haleluya. Hikmat yang besar, hikmat Tuhan. Haleluya. Dia akan menebang pohon bercerita tentang manusia. Tidak berbuah baik itu bercerita tentang orang-orang manusia, orang fasik yang pakai kekuatan kuasa gelap. Pakai kekuatan kuasa gelap. Dia pakai jimat, dia pakai keris, dia pakai ilmu, dia pakai ilmu hitam putih dukun santet, dia pakai apa semua itu, dia semua akan ditebang oleh kampak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebangnya. Saudara-saudara terkasih, kekuatan apapun tidak akan bertahan di atas negeri ini. Dengan demikian, saya sampaikan hal ini, haleluya, saudara-saudara terkasih. Dengan demikian, kita berharap kepada Bapak Yahweh Yeshua Hamasiah Adonai. Haleluya. Karena begini, biarpun bagaimanapun apapun, hanya orang Papua sendiri yang Tuhan pakai. Haleluya. Untuk memulihkan negeri ini. Haleluya. Jadi selama ini kan orang Papua ini ada di dalam perbudakan bangsa-bangsa. Penjajahan itu bukan saja satu di atas Papua ini. 3, penjajahan agamawi, penjajahan politik, penjajahan ekonomi. 3 itu dikuasai, tetapi lihat hari ini juga tangan Tuhan sedang turun dengan tongkat gada besi, dengan pedang bermata dua yang terunus. Haleluya. Di dalam peperangan roh sedang terjadi, dan juga dengan kampak Tuhan sudah sedang tersedia untuk memukul mundur setiap musuh-musuh kerajaan Yahweh yang berketayangan di atas Papua ini. Yang berketayangan di atas Papua ini sudah mulai sapu rata. Saudara-saudara terkasih, ini firman Tuhan pagi ini keluar seperti itu, sehingga itu yang bisa kami sampaikan, dan itu memang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Tinggal kita terima bersih, kita menyatakan bahwa kita amin. Kita menyatakan kita percaya, kita amin. Kita menyatakan kita percaya, kita amin. Maka Yesus bahkan berkata, hai anak-anakku orang-orang Papua asli, dengan imanmu, dengan kamu menyatakan imanmu, itulah yang akan menyelamatkan kamu, itulah yang akan membebaskan kamu, itulah yang akan menyembuhkan kamu, itulah yang akan. Jadi di sini memerlukan iman orang Papua yang hari ini, iman orang Papua bahwa orang Papua itu harus percaya
Jangan berpikiran bahwa saya yang berjuang ini, saya yang berjuang itu, saya yang melakukan ini, saya yang lobby ini, saya mengadakan lobby gila ini, saya mengadakan ini, saya itu. Itu tidak usah, itu nomor 2, nomor 3. Sekarang itu Bapak mengharapkan iman orang Papua untuk percaya bahwa Bapak tidak pernah, pencipta Papua ini tidak pernah tinggalkan orang Papua. Yahusua Masih Adonai tidak pernah tinggalkan Papua. Yahusua Masih adalah orang Papua asli, orang Ibrani Yahudi, orang Ibrani Yahudi Misrai, orang Ibrani. Dia orang Israel. Haleluya, dari suku Yehuda yang Bapak taruh di atas tanah Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yahusua Masih Adonai, mari kita klaim bahwa kita punya panglima perang kita itu Yahusua Masih Adonai. Dia orang Papua. Haleluya. Dia raja di atas segala raja, raja orang Papua. Haleluya. Bagi yang tidak percaya klaim bahwa Yahusua orang Papua. Tapi bagi kami yang percaya bahwa betul Yahusua sungguh-sungguh lahir di atas tanah Papua. Dia disalibkan di atas tanah Papua. Jadi bangkitkan dia hidup, dia naik ke surga, dia akan kembali dengan membawa tongkat gada besi untuk mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan di atas rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Inilah yang kami beritakan, berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Yang melintang patah memele putus yang bodi rebah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih, ketika kita beritakan ini, akar-akar bumi pun akan goncang, akan gempa bumi, tsunami, dan berbagai gejolak keributan akan terjadi di atas bumi ini. Haleluya. Barang bangsa-bangsa yang mempermainkan orang Papua, mungkin mereka beli roti dari negara-negara bangsa-bangsa punya, itu mereka akan goncang, mereka akan goyang, mereka akan ribut, mereka akan kacau balau. Haleluya. Sedangkan sementara Tuhan memulihkan orang Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, hai kamu yang di Sorong, haleluya, Samarai, haleluya, Jayapura, Merauke, haleluya, dimanapun Anda berada, haleluya. Mari bangkit bersama-sama, kita berperang, rebut kemenangan demi kemenangan, berjalan bersama Yesua. Yesua ada di kepala barisan. Haleluya. Satukan barisan, hai orang-orang Papua, laskar-laskar serdu Tuhan, bersatu di dalam doa peperangan. Haleluya. Bangkit dan bangkit. Haleluya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih dalam Yahusua Masih Adonai, dimanapun Anda berada, Yahusua Masih Adonai memberkati Anda. Terima kasih Bapak, kami percaya apa kami telah percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya, kami percaya. Haleluya. Bagi mereka yang sedang aminkan dan bagi kami yang sedang aminkan, apa yang Bapak sudah kerjakan dan apa yang kami bersaksi dalam channel ini Bapak, di dalam nama berbagai bagi mata yang melihat, telinga mendengar, kaki tangan yang melakukan firman Tuhan, dan juga Bapak hati yang percaya. Di dalam nama Bapa Putra Mata Kerabakan kami memberkati melindungi mengalir bertai dimanapun mereka berada. Haleluya. Mereka bangkit dan juga mereka bersama-sama sepakat dan setuju dan beriman kepada Yesua bahwa Yesua akan membawa bangsa Papua terlepas dari perbudakan politik, perbudakan ekonomi, dan perbudakan agamawi di atas Papua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesua Masih Adonai. Dan peristiwa-peristiwa akan segera terjadi pada bulan-bulan September ini. Haleluya. Tanggal 23 September akan segera terjadi perbuatan-perbuatan ajaib. Karena tanggal 23 September adalah hari bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masih dikibarkan di atas Papua. Haleluya. Yaitu bendera yang membebaskan, yaitu bendera dari pemerintahan kerajaan Tuhan Masih yang membebaskan orang Papua. Haleluya. Membebaskan setiap orang yang percaya kepada darah Yesua, kepada salib pilur darah Yesua Masih Adonai yang hidup itu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesua Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.